Ini siasat kami untuk supaya mempunyai ketahanan pangan secara mandiri gitu. Jadi ya udah kita teruskan berkebun dan ini bisa menjadi asupan kita sehari-hari agar juga mengurangi pengeluaran biaya dapur ya. Manfaat dari berkebun yang aku rasain lebih sehat juga secara pikiran dan hati juga jadi senang, jadi lebih bahagia gitu. Dan jadi lebih peka terhadap hal-hal kecil di sekitar gitu, di lingkungan. Jadi lebih punya kesadaran terhadap lingkungan juga sih manfaat yang aku rasain dari berkebun. Jadi yang kuning-kuning harus diambilin supaya regenerasi. Lalu nanti yang sudah menguning seperti ini bisa kita kembalikan ke alam. Jadi ini bisa dijadikan kompos lagi. Dengan memanfaatkan limbah plastik ya, itu aku jadikan biopori mini untuk tanaman. Nah, ini sebenarnya aku bikin untuk mensiasati agar pembuatan kompos tidak terlalu lama. Jadi biasanya kalau aku bikin kompos, itu kan butuh makan waktu berbulan-bulan. Tapi dengan metode ini, aku jadi bisa membuat kompos dengan waktu yang lebih singkat gitu. Jadi nanti aku taruh aja ke dalam bioporinya. Bisa sisa-sisa limbah dapur juga. Kemudian nanti aku taruh tanah sedikit untuk membantu proses penguraian. Jadi nanti mikroorganisme yang ada di tanah itu membantu menguraikan si limbah dapur ini atau sisa-sisa daun kuning tadi. Kemudian sudah ditutup, nanti dia akan terfermentasi sendiri. Nah, kemudian nanti setelah seminggu lebih atau kurang ya, seminggu itu dia sudah terurai dan menjadi tanah aja gitu. Jadi ini siasat aku untuk bikin kompos secara singkat ya. Nama saya Agasta Aryani, saya berprofesi sebagai sinematografer. Dan di samping saya bekerja sebagai sinematografer, saya juga hobi berkebun. Jadi saya juga mengurus sebagai pekebun rumahan. Jadi ini saya berkebun di greenhouse sederhana yang hanya berukuran 3 x 3 meter. Dan di sini cenderung sayur, ada beberapa buah juga seperti labu, stroberi, terus jeruk. Jadi sebelum ada greenhouse itu di ruang terbuka aja gitu dan pakai polybag semua, tapi banyak banget kendala, terutama itu banyak hama kayak siput yang nggak ada cangkangnya, terus belalang, terus juga kumbang malam gitu ya. Jadi cenderung malam itu banyak banget hama gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk bikin greenhouse
Jadi greenhouse ini sebenarnya dibikin sama keluarga juga gitu. Jadi ayah mertua gitu yang bantu ngebangun, dan sebenarnya juga menggunakan sisa-sisa pembangunan beberapa kayunya gitu. Jadi di bawah lagi ada bangunan, dan ayah juga sering bikin kursi, meja gitu ya, ayah mertua. Jadi sisa-sisa kayunya dimanfaatkan. Ini beberapa ada yang beli memang pakai kayu balok ya. Jadi kalau mau budget murah waktu itu gimana ya, bikin greenhouse dengan budget minim gitu ya. Ya udah nanti keluarga yang bantu gitu dengan bahan-bahan yang ada apa aja yang ada di bawah, terus kemudian digunakan, dan sisanya aja yang beli kayak balok. Dan ya sebagian besar sih kayu balok yang tebel banget itu tuh beli. Kalau kayu reng itu memanfaatkan yang ada. Terus kemudian ini greenhouse-nya hanya 3 x 3 meter, dibikin bertingkat karena ya biar efisien secara ruang. Jadi karena aku pengennya tanamannya itu lebih banyak dari sebelumnya, apa ya yang bisa dibikin lagi ya supaya ruangnya jadi lebih luas. Ya udah bikin tingkat aja gitu. Jadi semua area itu dibikin 2 tingkat. Terutama yang di luar itu kecenderungan memakai kayu bekas bangunan gitu. Jadi dimanfaatkan, dibikinkan untuk kerak tanaman dan pembibitan. Alasan membuat kebun atau berkebun, sebelum saya suka juga emang berkebun, dimulai dari awal 2020 untuk mengisi kesibukan. Setelah itu semakin kesini semakin senang dan melanjutkan kegiatan berkebun. Ini siasat kami untuk supaya mempunyai ketahanan pangan secara mandiri gitu. Jadi ya udah kita teruskan berkebun, dan ini bisa menjadi asupan kita sehari-hari agar juga mengurangi pengeluaran biaya dapur ya. Yang kuning-kuningnya dibuang. Nanti ini akan kita kembalikan ke alam untuk dijadikan kompos. Ini untuk di jus dengan pisang nantinya. Terus di sini ada tomat juga yang udah harus dipanen. Sudah ketuaan. Ini tomat mawar. Jadi bentuknya kayak bunga gitu. Ini tomat sayur buat nyambel. Ini sepertinya ada yang gagal, tapi aku mau coba ini kalau dibiarin sedikit lagi apakah bisa jadi calon benih ya, jadi bisa aku tumbuhin lagi nanti. Nah, ini kenapa di atas? Karena ini kan greenhouse-nya kecil ya, hanya 3 x 3 meter. Jadi
aku benar-benar memastikan mana tempat yang masih bisa dimanfaatkan gitu. Jadi sekecil apapun ruangnya itu aku akan manfaatkan. Nah, salah satunya ini atas belum nih gitu kan. Padahal ini sebenarnya tanaman yang merambat di bawah gitu. Tapi karena memanfaatkan lahan yang sempit ini, akhirnya aku alirkan dari bawah, kemudian dia naik ke atas. Terus kemudian dia tumbuh secara zigzag, secara zigzag sampai di atas. Jadi selain ini memanfaatkan ruang, dia juga bisa jadi payung untuk tanaman-tanaman lain, sehingga tanaman lain itu tidak terlalu terkena panas gitu. Karena memang sifatnya labu itu cukup kuat dengan panas gitu ya. Ini kunyit, jadi aku tanam dari limbah dapur, sisa masakan. Masih ada bonggolnya sedikit dan ada calon akarnya, jadi aku tanam aja dan alhamdulillah jadi sebanyak ini. Ini kita panen juga sedikit. Alhamdulillah, Masya Allah ya, walaupun sedikit insya Allah berkah. Memang sebenarnya tantangannya untuk proses penanaman organik itu kan memakan waktu lama gitu. Seperti membuat pupuk dari kompos aja itu udah memakan waktu berbulan-bulan untuk difermentasi supaya bisa diaplikasikan gitu. Tapi di luar itu sebenarnya banyak juga manfaat yang didapat gitu. Makanya aku pertahanin sistem organik gitu. Seperti hasil buahnya itu walaupun tidak banyak, tapi alhamdulillah seperti terong tuh panjang dan lumayan besar gitu. Terus juga tomat walaupun tidak banyak, tapi lumayan besar hasilnya gitu. Dan pastinya juga secara penelitian dan literasi yang dibaca juga jauh lebih sehat untuk dikonsumsi keluarga gitu. Jadi lebih percaya, lebih pede untuk mengkonsumsi karena ini hasil dari pengolahan sendiri gitu. Jadi aku sendiri yang menentukan pupuknya gitu, aku sendiri yang mengolah media tanamnya gitu. Jadi aku tahu sumber nutrisi tanaman ini tuh dari mana gitu, dan terhindar dari bahan kimia pastinya. Jadi lebih sehat juga untuk anak-anak bahkan gitu ya. Jadi ini ponakan-ponakan. Biasanya kalau aku siram tanaman mereka suka bantuin, tapi lebih ngerusuh ya. Jadi
biasanya kalau pagi atau sore mereka mau bantu siram, sebenarnya modus karena mereka pengen mandi di sini sebenarnya. Jadi kalau mereka pengen main air, mereka ke sini pura-puranya mau nyiram tanaman, tiba-tiba basah-basahan. Mandi. Ulet, mana ulet? Ya, itu bawah daunnya, Kak. Udah mandi ya? Jadi sebelum digunakan untuk tanaman, sebelumnya aku ada lakukan treatment sedikit, yaitu percampuran media tanam ya. Jadi sebelumnya aku ngambil tanah dari bawah. Jadi kebetulan di bawah rumah itu aku suka ngambilin tanah. Kebetulan di bawah juga ada kebun ayah mertua, tapi tanahnya itu masih padat kayak gini. Ini tanah merah ya. Kemudian setelah aku ambil, ini nanti aku campurkan ke pupuk kandang ya, kohe ya, kotoran kambing. Nah, kemudian di sini ada sekam mentah dicampur sekam bakar. Kemudian dicampurkan semuanya. Kalau dibandingin itu aku tanahnya itu satu, misalnya kalau ada ember tuh satu ember, terus kohenya juga satu ember. Nah, untuk sekamnya itu aku 2 ember lah istilahnya. Jadi 1:1:2. Jadi sekamnya itu biasanya aku banyakin, bisa sekam mentah atau sekam bakar, karena supaya tanahnya itu lebih poros gitu. Jadi lebih banyak rongga untuk akar bernafas gitu, jadi tidak mudah padat gitu. Terus ini aku mau sekalian pindah tanam beberapa. Kebetulan lagi ada bibit kale. Ini aku germinasi di tisu ya, media tisu. Jadi ketika mau pindah tanam itu lebih gampang, tinggal sobek aja tisunya. Emang kalau memindahkan harus pelan-pelan banget karena takut akarnya tercabut, jadi tanamannya stres. Udah tinggal ditanam, tidak usah terlalu dalam. Oke, udah. Sip. Jangan terlalu basah. Setelah seperti ini, tinggal kita taruh di tempat yang teduh dulu supaya dia nggak stres. Di sini tidak terlalu terpapar sinar matahari, jadi bismillah ya, semoga dia sehat dan tumbuh besar. Ya, memang
tantangannya itu ya, kalau kita berkebun secara organik emang pasti akan memakan waktu yang lebih lama gitu. Salah satu contohnya aku bikin kompos juga di ember besar yang itu udah 3 bulan 4 bulan lebih gitu. Emang harus ditunggu selama itu supaya jadi semakin lama difermentasi itu akan semakin baik gitu. Akan semakin banyak mikroorganisme yang dihasilkan dari hasil kompos yang difermentasi lebih lama gitu. Nah, untuk pembuatan pestisida organik yang sederhana aja yang biasa aku aplikasiin itu dengan menggunakan rendaman kulit bawang. Jadi biasanya kalau aku habis masak gitu ya, itu kulit-kulit bawangnya nggak aku buang. Jadi aku kumpulin. Kalau sudah, aku masukin ke botol. Ini udah bisa. Terus aku campurkan air, bisa dengan air beras atau air biasa. Terus aku campur air juga. Kalau nggak ada air beras juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Udah, setelah dari sini, ini aku diamin semalam atau sampai kurang lebih 2 hari juga nggak apa-apa. Baru besokannya atau lusanya aku aplikasikan ke tanaman. Nah, kalau yang ini udah bisa diaplikasikan. Jadi biasanya ini aku ambil, terus aku taruh ke sini untuk nanti disemprotkan ke daunnya. Nah, ampas-ampasnya ini juga bisa diambil. Nah, sampah-sampah yang masih seperti ini itu aku taruh ke bioporin ini lagi-lagi. Karena ini akan jadi kompos nantinya. Manfaat dari berkebun. Manfaat dari berkebun yang aku rasain pastinya aku jadi punya asupan bahan pangan yang sehat pastinya, dan lebih bergizi juga karena terhindar dari bahan kimia pastinya juga. Dan secara mental juga aku jadi lebih sehat juga, secara pikiran dan hati juga jadi senang, jadi lebih bahagia gitu. Dan jadi lebih peka terhadap hal-hal kecil di sekitar gitu, di lingkungan. Jadi lebih punya kesadaran terhadap lingkungan juga sih, manfaat yang aku rasain dari berkebun.